Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung kedua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Ini swing. Terus Excel-nya juga swing juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ya, ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Mas Bro yang milik kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang ini, yaitu hal yang harus dilakukan saat kita tuh sangkut di saham. Nah ini mungkin hal yang biasa sebenarnya bagi seorang trader atau seorang investor itu, sangkut tuh udah biasa sebenarnya teman-teman ya. Dan saya yakin semua orang yang terjun di dunia saham itu pernah sangkut. Ya nggak mungkin enggak ya guys ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan, dan kita akan ngobrol tentang itu di sini teman-teman ya. Gimana hari ini ya teman-teman, liburan nih hari Minggu. Liburan, nikmati teman-teman waktu bersama dengan keluarga ya, karena waktu itu nggak bisa diputar ulang ya teman-temannya. Jadi istilahnya ini hari-hari udah terasa begitu cepat. Nah kalau di dalam Islam guys ya, dalam dunia Islam gitu ya, saat kita tuh ngerasa waktu itu bergulir dengan cepat, nah itu adalah tanda-tanda kiamat. Nah itu udah saya dengar dari seorang ustadz. Jadi istilahnya rasanya memang ini udah cepet banget ya kan, hari-hari berlalu gitu ya. Dan kita nikmati guys ya, jangan sampai kita itu nyesel nantinya gitu ya, terlalu fokus di saham ya, Sabtu Minggu di saham terus, dan nanti anak-anak udah pada gede misalnya seperti itu, teman-teman nyesel nih, wah kenapa dulu saya nggak main sama anak-anak gitu ya. Jadi habiskan waktu buat keluarga di Sabtu Minggu, nggak usah mikir saham, nggak usah buka-buka saham. Sahamnya dipikirin Senin sampai Jumat aja, kayak gitu guys ya. Sepakat ya? Oke. Nah, terus apa yang harus dilakukan saat kita tuh sangkut? Nah, ini ada 2 kondisi guys ya. Saat kita sangkut pasti ada 2 pilihan. Yang pertama itu adalah cut loss, terus yang kedua adalah averaging down. Ya, tentu aja hold gitu ya. Hold dan averaging down seperti itu. Nah, tapi kita akan ngomong 2 kondisi aja. Ya, kalau averaging down kan berarti hold kayak gitu guys. Yang pertama cut loss. Nah, kapan saatnya kita itu harus cut loss, teman-teman? Karena memang saat kita beli saham, misalnya teman-teman tuh anti cut loss gitu ya. Tapi ada kondisi tertentu yang memang itu kita harus mengharuskan kita itu untuk cut loss aja, kayak gitu guys ya, daripada nanti sahamnya itu hancur. Karena kalau teman-teman lihat di daftar saham yang ada di Bursa Efek, itu sekitaran 20% itu di under 50. 20-30% tuh under 50 teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah belinya dan enggak cut loss gitu ya, pasti ruginya akan gede banget. Contohnya saham kayu gitu ya, sempat 500 sekarang harganya berapa tuh? Ya kan? Hancur. Kalau nggak cut loss ya habis duit kayak gitu guys. Nah terus saat kita tuh cut loss tuh kondisi yang pertama adalah saham itu fundamentalnya super jelek. Jadi kalau fundamentalnya jelek ya buat apa kita averaging down seperti itu guys ya. Malah kalau kita averaging down lebih turun lagi, lebih rugi lagi gitu guys ya. Seperti itu guys. Jadi istilahnya kalau saham yang jelek ya jangan di averaging down. Ya memang pilihannya cut loss. Tapi ini balik ke awal lagi ya. Kenapa lu beli saham fundamental jelek kayak gitu guys ya. Jadi sebenarnya yang pertama ini sebenarnya bisa dihindari dari awal ya. Jadi nggak usah dibeli saham yang fundamental jelek kayak gitu guys. Tapi kalau udah terpaksa beli karena alasan suatu hal, FOMO atau segala macam, nah berarti kalau nggak sesuai prediksi malah habis kita beli turun, nah pilihannya berarti cut loss. Oke, terus yang kedua itu sahamnya terlalu mahal. Jadi saham yang berfundamental bagus
itu bisa aja dijual mahal. Fundamentalnya memang bagus, perusahaannya bagus, produknya laris, profitnya gede, tapi mahal sahamnya. Nah, udah terlampau mahal gitu ya. Contohnya ya saham Unilever gitu guys ya. Siapa yang bilang saham Unilever itu jelek? Nggak ada guys ya. Fundamentalis bilang saham Unilever itu bagus fundamentalnya. Cuman harganya mahal kayak gitu guys ya. Jadi bagi teman-teman yang beli Unilever di harga 8.000, 7.000 waktu itu ya 2020 gitu kan. Kan Unilever sempat naik tinggi ya. Nah, kalau beli di 8.000, 7.000, 6.000, 4.000, 5.000 pun sekarang harganya cuma 2.000. Ini udah turun berapa guys? Turun 50%, 60%, 70%. Nah, kalau nggak cut loss kan berarti ruginya dalam. Dan apakah bisa kembali ke 8.000 lagi? Ya tentu aja sulit ya, karena harganya udah terlalu mahal kayak gitu guys. Jadi nggak masuk akal ya kalau kita nunggu Unilever ke harga 8.000, itu nggak masuk akal teman-temannya, karena sekarang valuasi udah sangat murah. Lebih masuk akal ya nunggu INDF di 8.000, itu lebih masuk akal, atau INDF di 10.000 kayak gitu guys. Jadi bisa dilihat dari valuasi kayak gitu guys. Nah, terus yang ketiga itu saat kita cut loss itu saat kita memutuskan untuk cut loss itu ada kondisi yang ketiga, yaitu berita negatif yang berhubungan dengan kinerja. Kalau berita-berita negatif yang rumor-rumor misalnya ada korupsi lah segala macam, itu sebenarnya nggak harus cut loss juga ya, asal fundamentalnya bagus dan nggak terlalu mahal kayak gitu guys. Tapi kalau berita negatif yang berhubungan dengan kinerja itu gini contohnya, misalnya sebuah perusahaan retail gitu ya yang punya banyak cabang, terus cabangnya pada tutup. Dan ini fakta ya, berita negatifnya fakta bukan rumor. Teman-teman bisa validasi sendiri gitu. Misalnya waktu itu LPPF ya, yang gerainya tuh banyak yang ditutup, dan teman-teman bisa lihat sendiri, oh di mall ini tutup, di sono tutup, di tutup, dan bener real gitu ya di kenyataan. Nah, kalau seperti itu tuh berarti kinerjanya kan jelek jadinya, karena cabang sebuah usaha itu kan akan menghasilkan profit ya ke perusahaan. Kalau cabangnya tutup, profitnya selesai, nggak ada. Jadi profitnya udah pasti turun kalau cabangnya tutup kayak gitu guys. Nah, waktu itu juga kayak gitu ya. LPPF harga berapa dulu harganya? Lihat aja sendiri ya, LPPF itu berapa ya. Sekarang tinggal berapa. Nah, kalau teman-teman nggak cut loss ya tentu aja ruginya dalam sekali. Nah, apakah bisa balik ke ATH lagi, LPPF seperti itu dan lain-lain gitu ya? Ya bisa aja kalau cabangnya buka lagi, dan itu kayaknya sangat sulit. Jadi ya memutuskan ya, oh kita udah beli, oh ternyata cabang-cabangnya pada tutup, ya kita cut loss kayak gitu guys. Nah, itu ada 3 kondisi saat kita itu milih untuk cut loss. Ya, tapi kalau kondisi pertama dan kedua ya itu bisa dihindari dari awal sebenarnya. Ngapain kita beli saham yang mahal? Ngapain kita beli saham yang fundamental jelek? Nah, tapi kalau yang ketiga, ini kan kita nggak tahu. Kita baru udah buy, berita negatif muncul. Nah, itu berarti yang ketiga ini ya faktor alam. Gitu ya, faktor ketetapan Tuhan. Kayak gitu guys ya, yang kita ya emang kita rugi. Tapi yang 1-2 teman-teman harusnya bisa hindari. Oke, kita akan ngelihat kriteria yang kedua. Nah, kan kalau kita sangkut ada 2 pilihan nih. Mau cut loss atau mau hold dan AVG down. Nah, saat kita AVG down itu teman-teman kalau memutuskan untuk AVG down saat teman-teman disangkut, teman-teman harus lihat perusahaannya itu kayak apa atau sahamnya itu kayak apa. Kondisi yang pertama adalah saham yang membagikan dividen minimal 20% dari laba. Ini layak banget di AVG down. Nah, misalnya sangkut di apa nih? Misal nih, sangkut di saham misalnya HMSP. Nah, HM Sampurna, teman-teman ya. Itu dividennya kan gede, lumayan ya, 10% kalau nggak salah. 10%-an. Nah, kalau kisaran 10% kan lumayan, dan DPR-nya si HMSP itu 90%. Jadi lebih dari 20%. Jadi ini layak buat averaging down. Misalnya, oh sangkut nih di HMSP di AVG 900 atau 1000. Nah, itu layak di AVG down walaupun harganya sekarang cuma 600. Kalau menurut saya itu layak. Nah, teman-teman bisa beli lagi nanti di bawah dan tunggu dividen lagi. Jadi lebih sabar lagi kan. Kalau beli di 1000 ya, terus beli 700 kan AVG-nya jadi 850 misalnya seperti itu, atau 900 gitu ya. Nah, kan sabar lagi nunggu dividen lagi. Nanti dapat dividen lagi, Mas Bro, AVG down lagi. Nah, itu layak di AVG down asal perusahaan ini bagi dividen minimal 20% dari laba, atau DPR-nya itu 20% paling kecil gitu guys ya. Syukur-syukur lebih gede, lebih bagus, dan dividen yield-nya lebih dari 5% tentunya ya. Nah, itu layak di AVG down. Intinya
saham yang bagi dividen itu layak di AVG Down. Asal dividennya tuh baginya rutin ya. Rutin ya, ini belum saya tulis nih. Bisa nulis di sini, nggak bisa ya. Jadi bagi dividen itu rutin, itu layak di AVG Down, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, saham dengan valuasi yang murah. Murahnya banget, kayak itu guys ya, murah banget. Contoh misalnya BMTR dan lain-lain gitu ya, yang pernya itu cuma 2, 3, 4 gitu ya, PBV-nya masih 0,3, 0,4 gitu ya. Terus ROE-nya tinggi nih, misalnya 10%, 8%. Ya pernya kecil, PBV kecil. Nah itu layak di AVG Down, teman-teman. Saham-saham yang seperti itu layak, walaupun nggak bagi dividen. Karena kalau saham yang udah murah, guys ya, itu ya kalaupun turun dia akan naik lagi. Ya asal balik ke kondisi yang nomor 3 yang cut loss ini, yaitu nggak ada kinerja, nggak ada berita negatif yang berhubungan dengan kinerja. Misalnya cabangnya tutup, karyawannya di PHK semua, pabriknya tutup. Nah itu hindari. Atau misalnya PKPU nggak mampu bayar hutang, kayak gitu guys. Kayak gitu guys. Asal nggak ada berita-berita itu ya layak di AVG Down, teman-teman. Kalau saham itu murah, kalau teman-teman sangkut gitu ya. Oke, terus yang ketiga, saham yang layak di AVG Down, yaitu saham yang dekat dengan CA atau RUPS. Nah, jadi kalau misalnya nih, kita sangkut di saham yang nggak bagi dividen misalnya. Terus valuasi juga biasa-biasa aja gitu, nggak murah-murah banget. Nah, tapi dia mendekati ada RUPS atau CA. CA itu corporate action, misalnya mau reg issue, mau private placement, atau mau apalah gitu ya, yang dia itu mau ngapain gitu. Biasanya saham-saham yang ada corporate action, apapun itu corporate action, akan ada gerakan, teman-teman. Karena memang kalau udah ada corporate action itu berarti pimpinannya, atau bisa dibilang pemegang kendali itu namanya apa sih? Ya manajemennya lah. Manajemen dari perusahaan tersebut tuh masih peduli sama perusahaannya. Masih peduli dia sama perusahaannya, karena mau corporate action, mau reg issue, kan ngumpulin dana. Nah, dia mau bayar hutang kek, atau mau misalnya mau ekspansi seperti itu lebih bagus. Nah, itu kan pasti berarti masih diurus tuh perusahaannya, bahasa seperti itu. Nah, kalau seperti itu sih layak di AVG Down saat dia itu mau RUPS. Seperti itu guys ya. Nah, jadi ada 3 kondisi nih guys. Dan kalau ada perusahaan nih ya, yang dia itu nggak pernah RUPS. Ada loh, ditegur sampai 3 sama bursa, belum RUPS selama 6 bulan. Atau belum RUPS selama 1 tahun. Itu teman-teman jangan beli. Kalau RUPS aja dia nggak mau, otomatis manajemennya atau petinggi-petinggi perusahaan udah nggak mau ngurusin perusahaan itu. Nah, kalau orang yang di dalam aja udah nggak mau ngurusin, ngapain lo beli? Gitu ya. Bodoh sekali, mereka aja udah mau buang gitu, kenapa kita beli gitu ya. Jadi kalau nggak RUPS itu bahaya. Kalau sebuah perusahaan nggak RUPS itu bahaya. Karena udah nggak mau diurus. Kalau nggak diurus otomatis hancur lah. Mana nggak ada diurusin, rumah aja nggak ditempatin, nggak diurusin remok sendiri, ya sama aja perusahaan guys. RUPS itu ngurusin ya, seperti itu guys ya. Nah, gimana teman-teman? Nah, teman-teman langsung balik nih ke Porto, buka Porto ya. Kira-kira saham-saham saya itu kayak gimana yang teman-teman sangkut gitu ya. Apakah masuk ke kriteria cut loss atau masuk ke kriteria AVG Down ya? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.